Kalau seandainya kita diam, apakah mereka diam? Kita katakan tidak diam. Mereka pasti akan bicara, Ustaz, apa hukumnya tarbiyatun nisa, Ustaz? Masalah masyru'ah disyariatkan. Tarbiyatun nisa itu langsung didik mereka juga butuh pelajaran, mereka juga butuh ilmu. Akhirnya apa? Bagi-bagi buku. Pendidikan tarbiyatun nisa menurut pandangan ulama dibagi-bagikan. Mana diam? Nggak mungkin dia diam. Yang disuruh diam itu kita atau mereka gitu loh. Maksudnya bagaimana? Yang disuruh diam itu semua pihak diam atau bagaimana? Karena mereka nggak akan diam. Orang-orang yang bela tarbiyatun nisa versi non-mahram itu nggak akan diam. Ditanya jawab. Kita juga sama. Ketika ditanya jawab. Ilmu yang kita yakini, al-haq yang kita yakini dengan hujjah al-Quran sunnah kita sampaikan. Sebagaimana mereka yang meyakini diperbolehkan, silakan. Kalian sampaikan hujjah-hujjah kalian yang bolehkan tarbiyatun nisa versi non-mahram. Sampaikan. Qala Allah, qala Rasul, fatwa ulama, silakan. Kalau kita jelas menyampaikan qala Allah kata wa kata, qala Rasul kata wa kata. Fatwa ulama, nasihat para ulama terjun langsung datang ke Indonesia, pulang ke Yaman, mereka nasihatkan, hindari, bubarkan, jangan lanjutkan karena banyak fitnah tarbiyatun nisa versi mahram. Itu para ulama banyak enggak diindahkan. Syekh Abdul Ghani Al-Umari, Syekh Hasan Qasim Raimi, Syekh Muhammad Mani, Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri, dan bahkan Syekh kita Yahya bin Al-Hajuri wafaqahumullah, itu pun apa nasihatnya tidak diindahkan untuk membubarkan, mengkondisikan dan tidak mengadakan tarbiyatun nisa versi non-mahram. Bagaimana kita mengindahkan satu nasihat kemudian melalaikan nasihat yang lain? Nah, barakallahu fiik. Kalau kita diam, tidak bicara masalah tarbiyatun nisa versi non-mahram, apakah mengurangi perselisihan yang terjadi? Justru perselisihan yang terjadi ini sebabnya karena adanya dari kalangan ahli sunnah yang mendirikan ma'had atau pondok pesantren khusus untuk para wanita. Itulah sumber perpecahan, dan itulah yang dinasihatkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Umari dan juga Syekh yang lainnya untuk apa? Agar meninggalkan. Itu nggak diindahkan. Jadi kalau berlaku yang adil lah, kalau berlaku adil, insaf gitu loh. Jangan ingin menguatkan atau membela saudaranya, kemudian akhirnya apa? Akhirnya barakallahu fiikum menjatuhkan, menghilangkan nasihat yang lain. Jangan. Barakallahu fiikum. Jadi kalau kita diam dari suatu kebatilan akan semakin kuat. Kalau kita diam dari suatu kebatilan, orang tidak akan tahu. Idza sakattu ana wa sakatta anta, misalkan sebagaimana kalam sebagian para ulama, yaitu Imam Ahmad menukilkan, barakallahu fiik, kalau aku diam dan kamu juga diam, kapan manusia tahu mana yang sahih, mana yang dhaif? Allah musta'an. Jadi tidak perlu bingung dengan ucapan masalah istihadiyah. Istihadiyah itu tidak semudah yang dibayangkan. Dalam artian bagaimana? Dalam artian ketika orang melihat itu perkara istihadiyah yang cerdas, yang benar-benar ingin kembali kepada kebenaran, akan mengikuti istihad yang benar. Istihad yang benar, masing-masing orang mungkin mandangnya berbeda dengan sudut pandangnya. Tapi istihad yang benar adalah istihad yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fiik. Nah, Al-Quran Sunnah menunjukkan bagaimana para wanita di mana? Para wanita di rumah-rumahnya. Tidak pernah dinukilkan satu pun dari kalangan wanita sahabat, wanita tabi'in, wanita atba'ut tabi'in, mereka rehlah pergi jauh menuntut ilmu, menginap di suatu tempat, itu tidak pernah dinukilkan. Kalau pernah dinukilkan, tunjukkan satu saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumen kalian, tunjukkan bukti kalian, tunjukkan dalil kalian kalau kalian jujur. Bukan malah memutarbalikkan fakta, bukan malah mencari-cari fatwa yang mencocoki hawa nafsu mereka, bukan dibangun di atas istihsanat, anggapan-anggapan baik atau yang semisalnya. Semuanya dikondisikan, apalagi mendidik para wanita itu niatnya adalah ibadah, sedangkan ibadah tauqifiyah mabniyatun 'ala dalil Al-Qur'an was sunnah, dibangun di atas Al-Qur'an sunnah. Wallah alam, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi poster tersebut kalau disebarkan harus dikasih catatan lagi. Nah, diamnya dalam hal apa? Kemudian apakah dengan diam tersebut semuanya pasti akan selamat dan juga tidak pasti akan terkondisikan misalnya? Nah, dan apakah ketika nyuruh diam tersebut dua belah pihak juga diam, yang bolehkan TN juga diam 1000 bahasa, kemudian yang barakallahu fiikum mengkritik dan juga mentanbih masalah TN tarbiyatun nisa versi mahram juga diam 1000 bahasa, ataukah masing-masing menyebutkan hujahnya dan keyakinan masing-masing yang diyakini benar? Seperti itu, barakallahu fiikum. Nah, jadi kalau mereka meyakini tarbiyatun nisa versi mahram itu boleh, silahkan, urusan mereka. Kita nggak boleh maksakan kehendak orang lain. Lasta alaihim musaitir, kamu tidak bisa menguasai hati mereka.
Laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang mencintai, tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Kemudian yang terakhir, barakallahu fiik, dan kita tidak pernah maksa siapapun yang mengenal dakwah salafiyah dan mendengar audio tentang rusaknya tarbiyatun nisa versi mahram, dan juga tidak ada salafnya tarbiyatun nisa versi mahram. Walhamdulillah, yang mereka rujuk, yang mereka mengenal, mendapat hidayah, walhamdulillah. Yang tetap bersikeras, bersikukuh untuk mempertahankan urusan mereka. Yang kita harapkan adalah orang-orang yang tidak paham dan kemudian mereka semakin paham, atau orang-orang yang belum paham kemudian paham tentang apa hakikat daripada tarbiyatun nisa versi mahram tersebut. Allahumma musta'an, assalamat wal afiyah. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan dan juga keistiqomahan untuk senantiasa menyuarakan hak walaupun pahit rasanya. Barakallahu fiik.